Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita ketemu lagi untuk kembali belajar perbaikan laptop. Baik, yang kita bahas kali ini adalah sebuah laptop netbook Acer Aspire One. Kondisinya tidak mau dinyalakan. Kita tes dulu. Silahkan diperhatikan power supply saya. Ketika charger dimasukkan, indikator casnya menyala kuning, ampere menunjukkan 0.86 ampere pada tegangan 18.8 volt. Ketika tombol power dinyalakan, cetek, ampere naik 1,45 tapi sejenak saja. Mati lagi, nyala lagi, mati lagi, nyala lagi. Jadi seperti mau ngangkat tapi nggak bisa ngangkat. Mau ngangkat protect, putus lagi. Mau ngangkat protect, putus lagi. Gitu ya. Kita akan cari tahu penyebab dari kerusakan ini. Tentu kita bisa tes dulu tanpa menggunakan baterai ya. Kita lihat kondisinya kalau tanpa baterai. Tidak ada ampere karena nggak ada baterai, nggak ada proses charging. Ketika power dinyalakan, sama ampere naik turun lagi, naik turun lagi. Oke, kita akan cari tahu sumber permasalahan. Dan nyala ya, maksudnya tidak seperti tadi ampere naik turun. Kalau ini RAM-nya saya lepas, wifi-nya juga. Ada apa dengan RAM? Baik, kita coba untuk gerayai RAM. Ini adalah RAM, sepertinya ada kerak ya.
Kita coba bersihkan dulu. Tentu kalau tanpa RAM laptop nggak bisa nyala, maksudnya displaynya nggak bisa muncul gambar, no display. Kalau tanpa WiFi masih bisa, laptop masih bisa nyala. Sekarang kita coba lagi menggunakan RAM tanpa memasang WiFi card. Nyala. Mati lagi. Oh, kendor jacknya. Coba nyalakan lagi. Hilang ya. Baik, kita coba lagi. Tuh, nyala. Jadi sekarang tanpa menggunakan WiFi card, RAM-nya sudah kita bersihkan karena kelihatan sekali berkerak. Sekarang sudah bisa nyala. Ini WiFi card kita bersihkan juga. Kita bersihkan menggunakan penghapus telat. Kita matikan lagi, kita juga pasang WiFi. Barangkali memang problemnya hanya di RAM saja. Kalau kita pasang nanti tetap bisa nyala, berarti pekerjaan selesai. Gampang ya, pada kondisi tertentu gampang. Karena laptop yang kondisinya seperti ini tadi, mau nyala nggak bisa ngangkat, itu problemnya bisa variatif. Bisa juga seperti ini karena RAM, bisa juga karena WiFi. Kenapa? Karena suplai tegangan ke RAM dan ke WiFi itu muncul setelah tombol power dipencet. Tapi ada juga blok-blok yang lain yang mendapatkan tegangan setelah tombol power ditekan. Jalur VS misalnya, jalur VS itu muncul setelah tombol power ditekan. Itu jalurnya rumit sekali, terhubung dengan banyak sekali blok-blok yang masing-masing bekerja dengan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Itu untuk proses pencariannya lumayan rumit juga pada kondisi tertentu. Yang pernah repair pasti paham ini. Coba kita pasang juga harddisknya, barangkali langsung nyala. Oke. Ceknya agak kendor. Bismillah. Baik, sepertinya lihat ampernya itu nyala normal. Nyala tapi masih ngeblank putih. Ini pasti masalah di harddisk, di sistem yang ada di dalam harddisk, bukan masalah motherboard. Nah, sudah bootingnya selesai. Nggak kelihatan ya. Tuh, sudah masuk Windows. Simple sobat semuanya. Jadi problem dari laptop ini yang dinyalakan seperti nggak bisa ngangkat adalah disebabkan oleh adanya
masalah pada memori RAM. Jadi buat kamu yang laptopnya lagi bermasalah seperti ini, kalau memang berani ya, jangan tergesa-gesa dibawa ke bengkel. Coba dulu perbaiki sendiri, coba dicari RAM-nya, dibongkar. Dan ini, teknik ini tidak hanya bisa diterapkan pada laptop ini, bisa diterapkan pada berbagai model laptop. Mau Acer, mau Toshiba, mau Asus, mau yang lain. Jadi coba dicari RAM-nya, dibongkar, dibersihkan dulu RAM-nya. Kalau memang masalah tetap muncul, nah baru dibawa ke bengkel. Atau mau nyoba bisa ditelusuri problem di area motherboard. Ini selesai, kita shutdown dulu. Sekalian kita bersihkan pemiliknya biar seneng ya, yang punya laptop biar seneng. Baik, satu langkah lagi kita coba pasang baterainya. Coba nyalakan lagi. Baterai ini, iya, sudah. Pakai baterai nyala juga. Pakai baterai nyala normal juga. Kita matikan lagi, kemudian kita rakit lagi semuanya. Jadi ini adalah kasus yang ringan saja. Ini menjadi satu tambahan informasi lagi ya buat teman-teman semuanya, bahwa kerusakan pada RAM itu tidak selalu hanya menyebabkan laptop no display saja. Biasanya kalau RAM-nya rusak itu kan no display, bisa dinyalakan tapi layarnya ngeblank, nggak ada tampilan apapun. Itu memang salah satu efek dari masalah pada RAM. Tapi RAM itu juga menyebabkan masalah yang seperti yang kita hadapi barusan. Jadi bisa menyebabkan laptop itu nggak bisa ngangkat. Kenapa demikian? Nah, itu teorinya sistem proteksi pada motherboard laptop itu rata-rata base-nya adalah ampere. Apa hubungannya kerak RAM kok bisa menyebabkan laptop nggak bisa ngangkat? Jadi laptop nggak bisa ngangkat itu seperti tadi kita sudah sampaikan, itu menunjukkan adanya overcurrent, ampernya terlalu tinggi sehingga menyebabkan sistem proteksi melakukan pemutusan arus. Mau nyala nggak jadi nyala, mau nyala diputuskan, karena ampernya terlalu besar. Kenapa ampernya bisa terlalu besar? Karena RAM-nya ngerak tadi. Seperti kalau di rumah itu ada kabel yang ngefong gitu ya, kabel yang bergerak muncul karat, itu kan menyebabkan adanya lonjakan api ya, maksudnya muncul apa namanya, pada sambungan kabel di rumah itu, sambungan kabel listrik kalau bergerak
koneksinya nggak kuat, ketika listrik masuk itu bisa muncul api, muncul percikan api. Nah, percikan api itu kan bisa menyebabkan MCB di meteran kita itu ngetrip. Kenapa? Karena ampernya terlalu tinggi, panas. Percikan api tadi juga memunculkan lonjakan arus. Sama juga di sini tadi. Karena RAM-nya ngerak, maka koneksi antara motherboard dan RAM itu jadi kurang bagus, sehingga ketika power masuk, karena koneksinya kurang kuat, muncul percikan api yang tentu nggak terlihat ya, karena tegangannya kecil. Namun itu cukup bisa membangkitkan arus atau ampere yang bisa mengaktifkan sistem proteksi. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita pasang lagi. Yang jelas pekerjaan sudah selesai, alhamdulillah. Problem juga nggak terlalu berat, jadi yang punya laptop juga tidak terlalu terbebani oleh biaya perbaikan. Pasang keyboardnya. Baterai terakhir ya, baterai terakhir untuk keamanan, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tutup, selesai, baterainya dipasang. Baik, demikian sobat semuanya. Yang punya problem dengan laptopnya sedang masalah, silahkan tanyakan ke kita. Kita akan coba bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kita bantu bagaimana mencari solusi dari problem laptop kamu. Jangan ragu-ragu untuk bertanya di kolom komentar. Yang belum subscribe, klik subscribe, tanda loncengnya juga diklik, biar nanti kalau kita upload video lagi, sobat semuanya dapat notifikasi di HP atau laptop kamu. Insya Allah video yang kita share, kita usahakan selalu bermanfaat. Like dan share juga video ini biar lebih berkah. Thank you for watching. Jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.